Loh, kalau seseorang sebelumnya, kalau bertemu dengan ibu kan selalu terbuka. Ketika untuk bertemu ibu, kemudian harus disampaikan kepada media, itu kan artinya ada sesuatu. Jumpa lagi di Sudut Pandang. Faktor Gibran raih sentimen negatif tertinggi. Pada debat Capres beberapa hari yang lalu, Prabowo Subianto sebagai Capres nomor urut 02 diserang habis-habisan oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Seolah ingin membalas dendam Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka berusaha tampil ofensif dengan menyerang dua cawapres lainnya yakni Muhaimin Iskandar bahkan seorang Prof Mahfud MD, yakni pada debat cawapres tadi malam. Efek dari sikapnya tersebut, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka paling banyak mendapatkan sentimen negatif. Drone emprit menunjukkan Gibran mendapatkan sentimen negatif terbesar yakni 60%. Sementara positifnya 33% dan sentimen netral 7%. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sendiri meraih sentimen negatif kedua terbesar yakni 12%, jauh dibandingkan sentimen positifnya yang mencapai 79% dan 7% sisanya netral. Kemudian, Cawapres urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi sosok yang paling kecil meraih sentimen negatif, yakni hanya 6%. Yeni Wahid kritik gimmick Gibran Rakabuming Raka di debat. Jadi ada penilaian seolah-olah ada paslon tertentu yang berupaya untuk meremehkan paslon lainnya. Dewan Pembina Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Yeni Wahid mengkritik sejumlah gimmick yang ditunjukkan Gibran Rakabuming dalam debat Cawapres kedua. Putri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menilai sejumlah gimmick Gibran dalam debat keempat Pilpres tersebut terkesan melecehkan. Menurut dia, gimmick-gimmick tersebut mestinya tidak perlu dilakukan. Pihaknya menilai para kandidat Capres dan Cawapres mestinya bisa saling menunjukkan rasa hormat dalam debat. Sebab mereka semua adalah para tokoh yang dianggap layak sebagai para calon pemimpin. Menurut Yeni, gimmick saling menjatuhkan dalam debat hanya mencontohkan etika politik yang buruk, terutama bagi anak muda. Dia mengaku tidak ingin aksi saling menjatuhkan, justru memberikan contoh bahwa anak muda tak lagi memiliki rasa hormat. Membongkar sosok Tom Lembong yang disebut Gibran di debat. Nama Tom Lembong disebut-sebut oleh Gibran Rakabuming Raka saat menanggapi rivalnya Muhaimin Iskandar atau Caimin dalam panggung debat Cawapres 2024. Tom Lembong adalah mantan Menteri Presiden Jokowi, ayah dari Gibran, dan kini Tom berada di sisi Caimin. Dikutip dari Detik.com, Tom Lembong adalah orang yang dipercaya Jokowi untuk menjadi Menteri Perdagangan atau Mendak menggantikan Rahmat Gobel pada reshuffle kabinet pada Agustus 2015 silam, atau sekitar kurang dari setahun setelah Jokowi menjabat Presiden RI. Dan saat ini, Tom Lembong menjadi bagian dari Timnas Amin sebagai ko-kaptennya. Pengumuman Tom Lembong sebagai ko-kapten Timnas Amin dilakukan pada 14 November 2023. Mahfud berterima kasih ke Jokowi usai debat. Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam debat keempat jelang Pilpres mendatang. Menurutnya biar masyarakat yang menilai siapa kontesan yang paling tampil baik dalam forum yang digelar Komisi Pemilihan Umum itu. Pihaknya pun kemudian berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memilihnya sebagai Menko Polhukam. Dari pengalaman itu ia memahami bagaimana komitmen Jokowi. Pengalaman tersebutlah yang membuat dirinya menerima pinangan Ganjar Pranowo sebagai Cawapres untuk menghadapi Pilpres 2024. Ganjar dan Jokowi dipandangnya sebagai sosok yang memang dekat dengan rakyat. Agenda Jokowi kunjungan kerja di Jawa Tengah. Ramainya drama-drama debat tak memancing kunjungan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah pada hari ini. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden, Kepala Negara dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU, Halim Perdana Kusuma. Setibanya di Pangkalan TNI AU Adi Sumarmo, Kabupaten Boyolali, Presiden dan Ibu Iriana serta rombongan terbatas akan langsung melanjutkan perjalanan, yakni dengan berkendara dengan mobil. Dalam kunjungannya di Provinsi Jawa Tengah kali ini, mantan wali kota Solo itu akan menyerahkan sejumlah bantuan, antara lain bantuan pangan. Joko juga terjadwal akan meninjau dan meresmikan infrastruktur, menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat, hingga menghadiri apel santri dan pelajar.
PBNU nonaktifkan Habib Lutfi, Khofifah dan Mustafa Akil Siraj. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU resmi menonaktifkan Habib Lutfi bin Yahya, Khofifah Indar Parawansa dan Kiai Haji Mustafa Akil Siraj dari kepengurusan organisasi. Penonaktifan itu disebabkan ketiganya masuk dalam tim sukses calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Penonaktifan fungsionaris PBNU itu terhitung sejak tanggal penetapan oleh lembaga yang berwenang sampai dengan selesainya proses pemilu 2024. Cawapres kompak nge-tweet usai debat minus Prabowo. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden kompak nge-tweet di akun X masing-masing usai debat keempat Pilpres. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mencuitkan potongan video yang menunjukkan dirinya berpelukan dengan pasangan Muhaimin Iskandar alias Caimin setelah selesai debat. Sementara Caimin terpantau 2 kali nge-tweet. Sementara itu Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto terpantau tidak nge-tweet apapun usai debat. Lain halnya dengan pasangannya Gibran yang nge-tweet pengen seblak tidak lama setelah debat selesai. Kemudian paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga masing-masing nge-tweet setelah debat. Dari semua tweetan yang menarik, cuitan dari Ganjar Pranowo yang menuliskan Ojo Atigang Atigung Atiguno. Ada yang tahu artinya? Kabar pertemuan Jokowi Megawati. Presiden Joko Widodo dikabarkan ingin melakukan pertemuan dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan ini disinyalir sebagai langkah konsolidasi jelang Pilpres 2024. Permintaan pertemuan Jokowi dengan Megawati ditanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebut siapapun yang ingin bertemu Megawati biasanya tidak dilakukan dengan menggembar-gemborkan di media. Hasto kemudian menyinggung soal sosok Megawati yang disebut merupakan pemimpin rakyat yang bergerak menggunakan mata hati. Menurutnya jika benar pertemuan itu terjadi, hal tersebut bukan menjadi persoalan.